Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat maritim. Welcome back to my channel Kapten Ramli Kovayo. Sekarang saya sedang berada di CCR atau Cargo Control Room. Dan di sini saya akan sedikit introduce atau memperkenalkan seperti apa penampakan daripada CCR. Nah, tapi sebelum saya introduce, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Let's go sahabat maritim, kita lihat satu persatu ya. Well, sahabat maritim, yang pertama adalah tank level gauge indicator untuk FO tank atau fuel oil tank atau tangki bahan bakar. Tapi di sini indikatornya sedang di switch off karena pada dasarnya indikatornya ada di engine room. Dan di bawahnya ini ada switch off dan switch on monitor untuk beberapa pompa-pompa yang ada di pump room seperti seawater pump, fresh water pump, ballast pump number 2, number 1 dan ballast pump room ventilation fan. Ya, dan di bawahnya ini setiap pompa ada indikator berapa pressure-nya jika digunakan nanti. Terus di sini ada tiga tempat sampah yang berbeda warnanya kuning, merah, dan putih. Kuning untuk domestik seperti paper, can, dan lain-lain. Merah untuk spesial untuk plastik ya, dan putih untuk e-waste atau sampah-sampah seperti baterai ya, cartridge dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ini yang paling penting adalah cargo monitoring equipment atau cargo monitoring system atau yang biasa kita sebut level master. Di level master ini akan memberikan informasi mengenai kondisi setiap tangki yang ada di deck seperti berapa level daripada kargo, berapa temperature kargo tersebut, berapa pressure dalam tangki tersebut atau tekanan dalam tangki tersebut. Dan di sini saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk slope. Artinya saya punya 18 tangki yang berbeda dan setiap tangki itu ada independent monitor yang terbagi-bagi. Well, contoh, saya akan memberi contoh. Untuk force starboard tangki atau 4 kanan, di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat levelnya itu 5,78. Artinya dari dasar sampai top ya, level top daripada kargo tersebut tingginya adalah 5,71. Jadi 5 meter 71 cm. Dan di sini ada pressure. Jadi tekanan udara dalam tangki tersebut 4,3 kPa. Ya, mungkin sahabat maritim tahu kPa ini adalah kilopascal. Dan di sini ada temperature daripada kargo. Artinya suhu daripada kargo tersebut. Di sini saya punya upper, mid, and lower. Kita lihat lower 32, upper 30, dan mid 33. Artinya kurang lebih temperaturnya 32 ya secara kita rata-ratakan. Dan masih banyak informasi yang kita bisa dapatkan di sini ya. Cuma yang kita display cuma ini. Oke, well, di sini juga ada pump room bilge ya. Di sini indikator jika bilge-nya itu levelnya high, maka di sini akan bunyi alarm ya. Terus terus di sini ada cargo pumping system ya, cargo pumping system yang dari brand Framo ya, brandnya itu Framo tapi biasa kita sebut Framo Pump ya. Jadi di sini setiap tangki itu ada pompanya atau biasa kita sebut independent submerged pump. Pompanya itu ada di dasar daripada tangki. Oke, well, seperti kita tahu saya punya 18 tangki ya di deck dan di sini juga saya mempunyai, tapi di sini saya hanya mempunyai
16 pompa, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 port and sabot. Jadi di sini cuma 18 karena slope tank itu tidak ada pompanya. Jadi setiap pengoperasiannya sangat gampang. So kebetulan di sini kita tidak bisa menghidupkan ya, kita tidak bisa menghidupkan karena power pack-nya mati, artinya sumber power utama daripada pompa ini sedang di switch off atau dimatikan ya. Sangat gampang pengoperasiannya, tinggal kita naik turun ya berapa RPM yang kita butuhkan. Oke, terus sahabat maritim, di sini ada clinometer ya, seperti di bridge untuk mengukur berapa miring kapal kiri dan kanan. Oke, terus ada lupa di sini. Mungkin kita geser ke sini ya. Oke, di sini ada Weber Litten Line Pressure Monitor. Ini adalah Weber Litten Line ya. Jika kita loading atau discharge cargo tapi kita tidak tidak melalui VV valve, maka melalui Weber Litten Line, dan di sini ada indikatornya ya, hampir sama dengan ini, tapi ini independen untuk Weber Litten Line yang kita punya dua di kapal ini. Terus ini di sini juga ada balas pump room oksigen repeater ya. Jadi ini hampir sama yang di bridge, ada oksigennya ya, membaca berapa kadar oksigennya, tapi ini repeater, dan di sini saya tidak pakai ya. Oke, terus geser sini. Oke. Selanjutnya saya di sini punya N2 generator monitoring atau nitrogen generator monitor. Selanjutnya ada agak ke sini, ada temperature monitoring system ya. Temperature monitoring system. Jadi ini adalah untuk memonitor temperature atau kondisi tentang pump yang tadi ya, yang di pump room seperti seawater pump, freshwater pump ya. Jadi jika kita gunakan balas pump, jadi kita gunakan, kita monitor temperature sini. Contoh, jika temperature biringnya itu high, maka akan ada alarm di sini ya, sehingga kita bisa tahu panas atau tidak. Sekarang saya switch off karena saya tidak gunakan sekarang, nanti jika mau digunakan kita switch on lagi. Oke. Dan di sini ada fix ya. Di sini ada fix gas monitoring system. Dan di sini kita ada 8 titik ya, termasuk yang ada di engine room, di galley, terus entrance kiri dan kanan, terus di mess room ya, terus di pump side, terus di pump room. Jadi itu ada fix gas monitoring system. Jadi jika ada gas-gas yang berbahaya seperti di pump room atau di mana, maka di sini kita bisa ada indikatornya, dia akan bunyi alarm. Nah kita cek seperti itu ya. Oke, dan ini setiap minggu saya zero setting ya, zero setting. Setiap bulan saya pun kalibrasi. Oke, terus di sini ada oil discharge monitor ya, ODM atau biasa ODM, oil discharge monitoring equipment. Dan di sini ketika kita muat kargo seperti Annex 1 dan kita mau cleaning, kita bisa buang ke laut oil itu, tapi melalui alat ini, oil discharge monitoring equipment. Tapi untuk di kapal ini saya tidak pernah menggunakan ini karena saya hanya simpan di slope. Ketika saya pre-wash, saya simpan di slope, habis itu saya dispose di seperti di Singapura atau di pelabuhan tertentu. Sahabat maritim, jika beberapa chief officer tahu mengenai penggunaan alat ini, boleh share di kolom komentar. Oke, di sini ada jam seperti biasa, terus ada kulkas. Kulkas sangat kecil ya. Kita lihat kulkasnya kosong, tidak ada isinya. Di sini saya taruh cuma untuk wall wash liquid ya. Di sini saya punya chloride standar, saya simpan karena harus di tempat dingin. Terus silver
terus nitric acid ya, silver nitrate, sama apa nih, saya kasih ini potasium standar ya untuk color test. Saya simpan di sini karena harus di cuaca dingin ya. Terus apa lagi? Kita lanjut ke sini. Oke. Sahabat maritim, ini ada beberapa apa ya? Seperti anak-anak SMA dia belajar ya, kimia ya, dia campur di sini. Inilah yang saya gunakan untuk full wash test dari alat-alat itu tadi, itu chloride standar ya, nitric acid, silver nitrate, potasium. Kita nanti campurnya di sini menggunakan alat sini ya. Oke, banyak di dalam itu pun banyak. Oke, well, selanjutnya di sini ada first aid kit ya, kotak P3K ya, first aid kit atau kotak P3K. Di sini juga ada apa namanya ini, eye wash ya, jika saya standby. Dan di sini banyak sekali apa namanya, file folder untuk company checklist ya. Kita setiap kegiatan kita catat dan kita filing ya. Well, terus di sini saya punya portable gas detector ya. Seperti contohnya ini saya punya GX 2009 daripada Riken Keiki. Jadi setiap kita ke enclosed space seperti pump room, kita wajib menggunakan alat ini untuk mendeteksi kadar oksigen, terus toksik dan lain-lain ya. Di sini ada brand lain juga. Terus sebelum masuk ke enclosed space, kita punya ini ya, kita tes pakai alat ini, termasuk dari Riken Keiki ya. Berapa apa kadar oksigennya ya. Dan kadar oksigen itu harus 20,9, jika di bawah itu kita harus tunggu ya, berbahaya. Terus di sini ada lagi ini banyak ya untuk masalah gas di chemical tanker itu banyak. Nah, ini ada Gastech ya, ini daripada brand Gastech. Ini untuk mengecek toxic gas di tangki ya. Kita pakai toxic tube ya. Toxic tube itu banyak ya, saya contoh. Nah, seperti ini sahabat marit, ini toxic tube, ini khusus untuk phenol ya. Untuk phenol nanti kita masukkan di sini, terus kita tarik pompanya dan itu kita bisa tahu berapa kadar toksiknya. Kita masukin lagi ya. Well, kita masukin dulu. Lama juga ya masukin lagi. Oke. Kita simpan lagi alatnya. Oke, seperti itu ya di sini. Terus di sini cuma ada beberapa walkie-talkie ya. Dan di sini ada tabung ya. Tapi ini bukan tabung gas 3 kg untuk memasak. Ini multi gas. Di sini ada 4 gases ya. Di sini ada untuk gases karbon dioksida, terus H2S, oksigen, nitrogen, dan metan, 5 gas ya. Oke, well, selanjutnya di sini ada whiteboard. Di sini cuma buku-buku ya, seperti banyaklah buku, tank cleaning procedure, tank cleaning guide, ISGOT ya, MDG codes, tank safety guide, dan macam-macam lah. Di sini juga ada calibration table ya. Oke, well, dan di sini, nah, sahabat maritim, saya punya 4 buku penting ya. Dan ini setiap inspeksi pasti dicek
saya punya ballast water record book. Jadi setiap mengoperasikan ballast harus direkod. Terus cargo record book. Jadi setiap ada kegiatan mengenai kargo, ya discharging, loading, tank cleaning, kita harus record. Terus garbage record book. Setiap ada kegiatan mengenai pembuangan sampah, ya, dispose sampah, apa kita harus record, baik itu di fasilitas pelabuhan ataupun di laut. Terus oil record book. Oil record book pada dasarnya hampir sama dengan cargo record book. Cuma untuk cargo record book itu khusus aneks 2. Untuk record book, oil record book ini aneks 1, ya. Oke, itu 4 buku penting. Selanjutnya saya di sini punya komputer, ya, komputer tempat saya bekerja seperti pada kantor-kantor sebelumnya, komputer saya, printer saya. Dan di sini satu ada VHF, ya. Di bridge VHF itu ada 2, yaitu master, tapi di sini hanya slabs, ya. Slabs itu seperti cadangan, ya. Artinya dia kayak apa ya? Kayak cloning sistem ke sini, ya. Telepon, ya. Terus satu lagi komputer di sini. Nah, ini komputer khusus saya gunakan untuk print out. Jadi saya ODM, bisa monitoring sistem ini. Setiap bulan saya function test dan saya print out lewat komputer ini di sana. Oke, dan di sini ada beberapa laci-laci penyimpanan, ya, gas meter. Di sini ada beberapa gas meter di sini, banyak sekali, ya. Di chemical tanker itu namanya gas meter, ya, itu banyak sekali. Di sini ada cuma drawing, ya. Oke, satu lagi saya kasih sampel, ya. Di sini banyak sekali alat-alat. Nah, saya pun di sini punya pressure gauge calibration. Artinya saya setiap bulan saya harus mengetes pressure gauge yang ada di deck. Dan saya menggunakan alat ini. Apakah pressure gauge itu berfungsi dengan baik ataupun ada errornya dan lain-lain. Dan saya menggunakan alat ini. Oke, saya kita masukin karena banyak sekali ada di sini. Oke, this is calibration equipment. Jadi ketika saya mau mengkalibrasi gas detektor itu, ya, di sini alat-alatnya kita sambungin di sini semua. Well, sahabat maritim, tidak ada lagi, ya, cuma ada kalender, terus whiteboard saya gunakan, dan di sini saya kasih informasi. Di sini sounding table board, ya. Jadi informasi mengenai setiap ini. Oke, kita lihat ballast tank, water tank. Jadi kapasiti setiap ballast tanknya itu ada di sini, ya. Kita lihat now 2 wings full, ini kosong semua, ya. Well, sahabat maritim, seperti itu kira-kira penampakan daripada CCR. Jika sahabat maritim suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. See you on next video.